Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Almar Ananda dan teman saya Bang Aldi Wiguna. Kami berdua dari mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin men-sharing kepada teman-teman semua berkaitan dengan kepemimpinan dan contoh bentuk kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Nah, langsung saja ya, tanpa memperpanjang waktu, jadi kami berdua akan menjelaskan terkait kepemimpinan itu apa, terus hal-hal yang ada di kepemimpinan itu apa, dan pentingnya sebuah kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada Bang Aldi Wiguna. Kepada Bang Aldi, dipersilakan. Terima kasih kepada Amar. Mungkin di sini saya sedikit membahas terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership atau memiliki arti luas meliputi ilmu tentang kepemimpinan, teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta sejarah kepemimpinan menurut dari Tigno Lensupoi. Kepemimpinan mengacu pada seseorang yang memimpin sebuah organisasi atau lembaga dan bukan sekedar memimpin upacara bendera, paduan suara dan sejenisnya. Ada beberapa hal di dalam yang harus diperhatikan dalam memimpin suatu organisasi. Yang pertama yaitu efektivitas kepemimpinan bukan berdasarkan penunjukannya, melainkan penerimaan para anggota terhadap kepemimpinannya. Yang kedua, ada efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Selanjutnya, sikap dan perilaku seseorang terbentuk dari pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir yaitu anggota yang mampu menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi dapat mewujudkan kehidupan organisasi yang dinamis dan prestasi. Nah, menurut Amar, ada nggak ciri-ciri atau mungkin pendapat Amar tentang kepemimpinan? Menurut saya Bang, sebuah kepemimpinan itu sebuah bentuk leadership ya bagi seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi, baik itu dia organisasi internal Bang maupun eksternal. Tentu seorang pemimpin itu mula-mula awalnya memang ada niat dia sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu, menurut ini versi saya Bang, seorang pemimpin itu bukan mengakui bahwasannya dia itu merupakan sebuah pemimpin, namun bagaimana seorang pemimpin itu dia diakui oleh bawahannya gitu. Percuma jikalau kita memimpin sebuah organisasi, menjadi pemangku jabatan ketua di sebuah organisasi, namun kita dari anggota kita sendiri aja melihat kita itu tidak diakui gitu sebagai pemimpin. Nah, jadi berkaitan dengan kepemimpinan, bagi Amar Bang, bagi menurut Amar itulah sih Bang, seorang pemimpin tuh diakui, bukan mengakui bahwasanya dia yang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus diarahkan juga dari anggota, bukan hanya sekedar pemimpin yang mengarahkan anggota, namun anggota juga bisa memberikan saran-sarannya ketika di dalam sebuah forum atau rapat gitu Bang. Sih Bang. Ya mungkin aku juga sepakat ya karena Pak yang bilang Mas tadi. Soalnya pemimpin itu juga kita harus ada masukan dari anggota bawahan kita juga. Biar kita ya juga sebagai pemimpin itu bisa lebih maju untuk memajukan organisasi. Nah mungkin ada beberapa hal yang mungkin abang tanya ke Amar. Amar juga ini kan sebagai pengurus masih aktif di dalam organisasi. Nah, misalnya nih, Amar sebagai leadership atau seorang pemimpin, apa yang udah Amar lakukan untuk organisasi tersebut? Ini langsung kita masuk dalam contohnya aja ya. Iya. Jadi yang udah Amar lakukan ya di sebuah organisasi, dalam memimpin sebuah organisasi, salah bentuk contoh saya juga pernah menjadi ketua pelaksana Bang dalam beberapa kegiatan di lingkup organisasi kampus juga Bang. Itu saya awal mulanya ketika masuk organisasi memang di organisasi SMA saya nggak terlalu gimana gitu Bang. Saya belum mengetahui gimana caranya memimpin sebuah organisasi. Nah, ketika
masuk ke bangku perkuliahan, saya masuk organisasi walaupun saya jadi anggota, dan sekarang alhamdulillah diamanahkan di bagian bidang gitu untuk memimpin bidang yang ditekuni. Jadi yang saya dapatkan dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu Bang, yaitu salah satu ketua pelaksana yang dimana bisa dilihat sebuah permasalahan yang sering terjadi di sebuah organisasi itu Bang, menurut saya yaitu komunikasi Bang, yang dimana penting sekali poin komunikasi ini, baik itu antara ketua pelaksana, ketua maupun bawahan, itu komunikasi hal yang penting gitu Bang. Itu yang sering terjadi permasalahan di lingkup organisasi. Nah, saya selaku ketua pelaksana, gimana caranya ketua pelaksana itu merupakan bentuk pertanggungjawaban juga Bang. Dia ketua pelaksana, dia bertanggung jawab terhadap kegiatan. Dia mengajak teman-temannya, mengajak sekretaris pelaksananya untuk mengadakan rapat supaya kegiatan yang direncanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Itu sih Bang, seorang ketua pelaksana memang cukup berat juga, namun ya itu seorang pemimpin, dia harus mampu mengendalikan emosionalnya, dia harus profesional dalam hal di sebuah organisasi. Penting sekali juga untuk teman-teman semua bahwasanya di dalam sebuah organisasi itu tidak boleh masalah pribadi itu dibawa ke sebuah organisasi. Masalah pribadi ya masalah pribadi, masalah organisasi seperti itu. Jadi kita di sebuah organisasi itu harus profesional lah gitu. Ketika kita ada masalah pribadi dengan orang, namun kita ini dalam forum atau dalam rapat, walaupun kita ada konflik dengan individu orang tersebut, ya udah cukup di luar saja. Di dalam forum ya kita tetap, ya namanya organisasi ya organisasi. Seperti itu sih Bang. Ya mungkin kita harus tunjukin sikap profesional ya, walaupun Betul. kita lagi dalam keadaan emosi dan di luar di organisasi, tapi jangan sampai kita membawa dalam organisasi itu. Betul ya. Betul Bang, betul. Mungkin sebagai pemimpin juga amar katanya tadi kan diamanahkan menjadi kepala bidang juga kan. Sebenarnya di dalam organisasi kepemimpinan itu apa yang membuat amar supaya organisasi atau mungkin yang bawahan-bawahan amar ngikut terhadap apa yang udah amar rencanakan? Oke, penting sekali sih Bang. Dari saya punya cara sendiri untuk merangkul teman-teman, yaitu hal pertama yang bisa dilakukan seorang pemimpin yaitu bagaimana dia mampu mampu memahami anggotanya gitu Bang, memahami kebutuhan anggotanya seperti itu. Jadi kalau saya sih ketika ingin ngumpul dengan teman-teman saya, pertanyaan pertama yang saya lakukan yaitu bagaimana kabarnya, bagaimana harinya. Jadi enggak langsung ke inti poin pembahasan. Jadi kayak ada spare waktu kita tuh membahas terkait ya gimana harinya kemarin-kemarin, kesehatannya bagaimana. Nah, dengan hal itu kenyamanan terbentuk di sebuah organisasi atau di suatu bidang di dalam organisasi itu sendiri. Nah, dengan kenyamanan itu maka seorang pemimpin mampu merangkul bawahannya, terus tidak lupa juga memberikan sebuah motivasi. Itu sih Bang, pentingnya kepemimpinan Bang, baik itu di organisasi maupun di dalam organisasi di bagian bidangnya. Itu aja sih Bang. Oke. Mungkin ini ada pembahasan lagi mungkin yang Abang tanyakan. Kalau misalnya kita memimpin, justru kita juga mungkin dilihat ya sama bawahan kita berpribadi gimana juga, sebagai contoh untuk bawahan-bawahan kita juga. Nah, mungkin untuk menjaga supaya tidak ada konflik di dalam organisasi tersebut, mungkin amar seharusnya bisa untuk untuk menyatukan supaya tidak ada konflik di dalamnya. Oke, baik Bang.
tentu di dalam sebuah organisasi itu pasti ada konflik atau pasti ada dinamika organisasi juga. Baik itu terkadang ketika di dalam organisasi awal kepengurusan kita menjalankan kepengurusan yang awalnya masih suka datang rapat, lama kelamaan di akhir kepengurusan sudah menghilang. Jangankan di akhir kepengurusan, di pertengahan saja sudah mulai hilang-hilang gitu ya semuanya gitu. Iya betul gitu. Jadi yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin itu yaitu poinnya dia harus mampu merangkul dengan setidaknya paling tidak dalam seminggu itu harus ada pertemuan terus gitu. Dalam tiap minggu tuh kalau bisa ada pertemuan terus, rapat. Jadi disitulah bentuk ada bentuk komunikasi dua arah juga gitu, membangun individu juga satu sama lain. Jadi poin pentingnya komunikasi, cara Amar tuh komunikasi, bagaimana merangkul teman-teman, bagaimana Amar mampu memberikan motivasi juga di akhir-akhir rapat gitu. Jadi dengan identiknya seorang pemimpin, contoh misalkan terkadang kan ada beberapa atau saya juga di dalam sebuah organisasi, pengalaman organisasi Bang, belum pernah di akhir rapat di suatu forum itu seorang pemimpin itu memberikan motivasi gitu Bang ke bawahannya gitu. Itu sih yang berdasarkan pengalaman Amar, belum pernah Amar temui ketua atau pemimpin itu memberikan motivasi di akhir rapat. Nah, dengan hal itu, dengan studi literatur yang Amar baca, dari pengalaman yang lain juga, bahwasanya Amar pengen jikalau misalkan memang mempunyai jabatan seorang ketua, itulah yang harus Amar lakukan, memberikan motivasi, menjaga kenyamanan, menjaga komunikasi satu sama lain. Terus tidak hanya dalam organisasi juga, di luar kita bisa duduk santai-santai, ngobrol-ngobrol. Itu sih dengan kenyamanan itu, jadi sebuah organisasi itu diusahakan bisa berjalan dengan lancar. Itu aja sih dari Amar. Ya biar nggak serius-serius sekali lah ya ngomongin organisasi terus. Betul. Kan ngobrol-ngobrol di luar itu kan biar mempererat juga. Iya benar. Silaturahmi kan. Bilang gimana udah pembahasan tentang organisasi dan contohnya tadi mungkin udah dapat lah ya poin-poinnya, dimana tentang cara kita untuk sebagai pemimpin itu juga harus bisa menjaga komunikasi, menjaga supaya tidak ada konflik di dalamnya, supaya juga bawahan-bawahan kita sebagai pemimpin tuh bawahan-bawahan kita tuh merasa nyaman, terus juga mau mengikuti arahan untuk membawa organisasi ini supaya tumbuh maju ke depan lagi. Mungkin begitu ya Mar? Iya benar Bang. Jadi itulah pentingnya sebuah organisasi, pentingnya sebuah kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Mungkin itu aja sih teman-teman semuanya, gambaran terkait contoh kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Boleh teman-teman ambil hal baiknya, boleh teman-teman ambil hikmah di balik sebuah dinamika atau konflik di dalam sebuah organisasi. Jadi kepada teman-teman semuanya bisa diambil lah nilai-nilai positif dari video kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Amar Ananda dan saya Ali Wiguna. Ya, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.